Oke, di video kali ini aku pengen cerita ke kalian tips ngomong lancar buat kalian yang affiliate di TikTok sama di Shopee. By the way, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa kalian subscribe dulu karena aku bakalan upload konten setiap harinya di YouTube dan aku bakalan cerita-cerita ke kalian pengalaman keseharianku. Oke, di sini aku pengen cerita aja ke kalian soal affiliate. Kalau kalian mau belajar dari yang lain itu bisa banget supaya nambah ilmu kalian. Karena percuma punya HP tapi nggak mau nambah ilmu yang ada di otak kita gitu. Oke? Jadi di sini aku pengen kasih tahu kalian tips yang aku pakai untuk bisa belajar public speaking supaya lancar waktu ngomong di depan kamera tanpa a i u e o-nya. Ya mungkin masih kadang sesekali a i u e o. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah sering lakuinnya, pasti bakalan terbiasa. Jadi metode yang aku pakai untuk belajar public speaking nih di depan kamera supaya lancar itu namanya adlib speaking. Jadi ini aku taunya itu dari temanku atau dari TikTok gitu ya. Itu ngasih tahu ke aku tentang metode untuk belajar yang gampang public speaking supaya enak ngomong, mau itu di depan kamera, ketemu orang, ketemu teman. Itu ada yang namanya metode adlib speaking. Jadi metodenya itu simple banget. Kita pikirin satu benda, satu barang, atau orang di pikiran kita, terus kita bahas selama 1 menit tanpa henti. Jadi kita ngomongin terus tentang hal tersebut. Contohnya kayak ini. Headset ya, langsung. Ini headset. Jadi kita pikirin, oh aku mau bahas soal headset TWS. Oke, kita mulai. Jadi kalian udah siapin HP. Kalian siapin HP depan kalian, kalian klik record langsung 1 menit kalian ngomong. Contohnya kayak gini. Oke, ini headset aku beli harganya 100 ribuan. Harganya murah banget. Tapi kalian tahu untuk headsetnya ini ukurannya mini banget. Ini dari Soundcore, colokan chargernya ini udah Type-C. Di bagian depan ini ada indikator baterainya. Jadi kita bisa tahu sekarang ini indikatornya ada 2 sisa baterainya. Untuk cara pakai TWS-nya ini gampang banget. Tinggal pasang ke telinga, terus kita buka HP. Kita konekin via Bluetooth. Kalau udah tinggal kita denger lagu. Menurut aku untuk TWS ini ya, harganya murah banget, suaranya jernih, bassnya enak, simple buat dibawa kemana aja, bisa masuk kantong. Terus kalau misalkan mau dijadiin kado, ini juga bisa banget. Terus yang aku lihat ya, tadi di Shopee sama di TikTok, untuk si TWS-nya ini warnanya lucu-lucu banget. Aku pilih yang warna hijau kayak gini. Tadi aku ada lihat loh, buat cewek-cewek kalau misalkan suka warna Tosca, kalian bisa pilih yang warna Tosca. Kalau aku suka yang warna hijau kayak gini. Nah, itu dia tuh. Contoh untuk adlib speaking. Jadi walaupun bendanya nggak ada pun, kalian pikirin aja satu topik apa ya. Contohnya kayak siapa ya? Contohnya nih, kita pilih satu orang. Oke, kita pilih Raffi Ahmad. Kita pikirin siapa Raffi Ahmad, kita udah tahu orangnya gimana. Langsung kita ngomong, oke, Raffi Ahmad adalah seorang entertainment di Indonesia yang udah berjalan lama dari tahun 2000-an atau mungkin 2011-an. Dan itu udah lama banget. Dia mulai dari sinetron, dia mulai jadi host, terus sekarang udah jadi utusan presiden. Dan dia itu udah lama banget berkarir. Jadi gak heran kenapa kekayaannya bisa sampai di titik sekarang ini. Karena dia kerja tanpa henti, dia lakuin dari pagi ketemu pagi, dia kerjanya juga gak pernah berasa capek sama sekali. Aku juga heran gitu loh. Ini dia robot atau gimana? Dia minum vitaminnya apa? Karena aku lihat dia kerja dari subuh sampai jam 2, jam 3 dini hari, terus subuh kerja lagi. Itu gimana gitu ya? Kok bisa ada orang yang kerjanya segila itu? Jadi heran aja gitu loh. Ada orang yang mikir dia ini cuci uang, padahal ya emang pendapatannya segitu dan rate-nya juga gede. Yang aku tahu nih, untuk 1 kali posting di Instagramnya itu bayarnya puluhan juta. Apalagi di YouTube-nya kerja sama brand untuk Raffi Ahmad, setahu aku itu bisa sampai miliaran. Bayangin, untuk 1 kali tapping di internet, di TV itu bisa sampai ratusan juta. Jadi itu dia tuh contohnya kalau misalkan kita pikirin orang. Jadi itu bebas ya, kalian mau latih adlib speakingnya itu mau bahas tentang orang, bahas tentang benda-benda, bahas tentang topik-topik tertentu. Contohnya kita bahas soal topik yang lagi hangat. Contohnya apa ya? Masalah kebersihan lah. Oke, kita udah pikirin kebersihan, permasalahannya di mana. Oke, kita udah pikirin, langsung ambil HP, record, klik
langsung mulai. Oke, kebersihan ini masih jadi permasalahan di Indonesia karena yang kita tahu orang-orang itu kebanyakan buang sampah sembarangan. Ini bukan permasalahannya itu cuman di masalah Pemkotnya, bukan permasalahannya di dinas kebersihannya aja, tapi permasalahannya dari sumber daya manusianya. Makanya nggak heran kenapa orang-orang di Indonesia itu dibilang IQ-nya itu jongkok. Rata-rata IQ orang Indonesia, kalian bisa cek statistiknya, itu di 78 sampai 80. Masalah buang sampah aja sampai sekarang itu masih belum kelar karena orang-orang itu nggak punya kesadaran gitu loh untuk buang sampah pada tempatnya. Makanya dari itu, kenapa banyak orang-orang yang selalu ngeluh itu sering banjir, terus sering gotnya tersumbat. Mereka nggak mikir lagi, bisa jadi mereka penyebabnya. Percuma mau bayar dinas kebersihan sebanyak apapun, mau bayar Pemkot untuk pajaknya setinggi apapun, kalau misalkan SDM-nya aja belum berkembang. Nah, itu dia tuh. Contohnya kalau kalian belajar pakai metode Adlib Speaking lagi. Nanti nih, kalau misalkan kalian waktu belajarnya itu masih A, I, U, E, O, nggak apa-apa. Kalian tonton video yang kalian udah buat tadi sampai kalian bosen. Itu kalian bisa sempetin. Kayak waktu pagi buat 5 video, siang 5 video, malam 10 video. Kan totalnya udah berapa ya? 5, terus malam 10. Jadi total 20 video kalian udah buat satu hari untuk belajar pakai metode Adlib Speaking. Abis itu kalian tontonin sampai bosen. Kenapa? Gunanya apa? Supaya kita bisa introspeksi. Oh, salahku di sini nih. Oh, aku kurangnya di sini nih. Oh, aku gerakan tangannya kurang nih. Oh, aku nggak lihat kamera nih. Jadi kita bisa belajar dari situ. Itu dia tuh. Menurut aku metode yang ampuh banget buat kalian yang pengen lancar ngomong di depan kamera. Jadi itu dia videoku kali ini tentang metode untuk belajar Adlib Speaking, apalagi buat kalian yang mau mulai untuk TikTok affiliate, apalagi yang pengen nge-review barang. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti aku bakal jawabin pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe supaya aku semangat terus nih buat bikin konten ke kalian setiap harinya. Jadi segitu aja videoku kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys, dah!